Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali kita bertemu dalam mata kuliah manajemen keuangan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai modal kerja dan kas. Nah, sebagai kita ketahui bersama bahwa perusahaan tentunya membutuhkan modal kerja dan juga kas serta aktivitas lainnya untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah, oleh karena itu, maka diharapkan perusahaan mampu mengelola modal kerja dan juga kas ini dengan baik sehingga perusahaan bisa mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan yang diharapkan. Baik, pada kesempatan kali ini diskusi mengenai manajemen modal kerja dan kas ini akan dilanjutkan oleh kelompok. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kelompok 4 akan mempresentasikan salah satu pembahasan manajemen keuangan, yaitu manajemen modal kerja dan kas yang diampu oleh Ibu Ati Sumiati SPDMM. Nah, bentar, maaf. Kelompok 4 sendiri itu beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Iras Maulana, yang kedua ada Kania Alia Irawan, dan ada saya sendiri yaitu Marina Muren. Lalu selanjutnya itu pokok bahasan yang akan dibahas pada pertemuan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pengertian modal kerja, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah modal kerja, yang ketiga kebijakan investasi aset lancar, selanjutnya kebijakan pendanaan aset lancar, serta cash conversion cycle. Nah, selanjutnya pembahasan akan dibahas oleh Kania. Ya, yang pertama, sebelum itu kita akan bahas pengertian modal kerja terlebih dahulu. Modal kerja itu adalah setiap perusahaan, jadi dalam menjalankan aktivitas atau operasinya setiap sehari-hari selalu membutuhkan modal kerja atau working capital. Modal kerja ini misalnya digunakan untuk membayar upah gaji pegawai, buruh, membeli bahan mentah, membayar persekot dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang gunanya untuk membiayai operasi perusahaan. Oleh karena itu, dari garis besarnya, manajemen modal kerja ini merupakan manajemen untuk mengukur kekuatan finansial perusahaan atau guna memastikan kemampuan perusahaan terus beroperasi dengan optimal dalam waktu minimal setahun. Nah, kita ini melihatnya tuh untuk jangka pendek ya, maksudnya bukan jangka panjang. Jadi yang diukurkan utang lancar sama aset lancarnya. Jadi aset lancar sama utang lancar itu kan biasanya kurang dari 1 tahun ya. Jadi modal kerja ini tuh kita melihat selama 1 tahun kira-kira perusahaan itu bisa bertahan atau enggak dengan modal kerja yang mereka miliki. Oke, lanjut. Nah, di sini ada modal kerja kotor sama modal kerja bersih. Modal kerja kotor atau gross working capital merupakan sama dengan jumlah aktiva lancar, yaitu penjumlahan dari kas ditambah piutang atau dagang, piutang usaha atau piutang dagang ditambah persediaan. Kemudian yang kedua modal kerja bersih atau net working capital, yaitu sama dengan jumlah aktiva lancar dikurangi dengan jumlah utang lancar, menghasilkan modal kerja bersih. Kemudian next. Nah, ini contoh kasusnya. Jadi Rosa ingin invest di perusahaan. Terdapat 2 perusahaan pilihan. Perusahaan A punya aset lancar 200 juta dengan hutang lancarnya 120 juta. Sedangkan perusahaan B punya aset lancar 300 juta dengan hutang lancar 350 juta. Nah, Rosa tuh di perusahaan yang mana buat dia investasi? Nah, di sini ada perusahaan A sama perusahaan B. Jadi kan perusahaan A kalau dihitung aset lancar dikurang sama utang lancarnya itu, kalau perusahaan A dapat modal kerjanya 80 juta, sedangkan perusahaan B minus 50 juta. Berarti udah jelas dong si Rosa berarti mau invest ke modal ke perusahaan A karena
modal kerja perusahaan A itu lebih besar daripada perusahaan B, walaupun aset wawancara itu lebih besar perusahaan B, cuman karena perusahaan B utang lancarnya lebih besar, jadi minus modal kerjanya jadi perusahaan A. Jadi Rosa harus pilih yang perusahaan A aja. Nah, kalau misalnya kasusnya ini kayak perusahaan A sama perusahaan B itu, sebuah perusahaan itu harus kayak gimana sih? Kalau misalnya kayak perusahaan A, di mana modal kerjanya itu lebih besar daripada, maka perusahaan itu harus melakukan yang masih bisa bayar utang lancarnya. Jadi selagi bisa bayar utang lancarnya dibayar dulu. Yang kedua, perusahaan A ini masih bisa beroperasi. Cara biar tetap bertahan untuk beroperasi itu, misalnya kayak bayar gaji pegawainya, bayar listriknya, dan lain-lain. Terus yang ketiga, perusahaan A ini punya dana investasi. Maksudnya jangan sampai ada dana yang menganggur atau nggak dipakai, karena dana itu bisa digunakan buat investasi. Tapi yang digunakan buat investasi itu nggak semuanya, sebagiannya aja. Terus kalau misalnya kasusnya kayak perusahaan B, di mana utang lancarnya itu lebih besar daripada modal kerjanya, jadi modal kerjanya lebih kecil daripada utang lancarnya. Perusahaan B ini harus mencari dana untuk membiayai pembayaran utang dan biaya operasi dengan cara yang pertama, mencari hutang jangka panjang. Maksudnya cari utang yang pembayarannya itu jangka panjang, kayak 5-10 tahun gitu. Terus yang kedua, mencari investasi. Maksudnya bukan kayak perusahaan A gitu ya, yang investasiin uangnya, tapi mencari investor untuk mau, atau orang yang mau menitipkan modalnya di perusahaan D ini gitu. Terus yang ketiga, menjual aset aktiva tetap. Jadi perusahaan B mau nggak mau harus menjual aktiva tetapnya, kayak misalnya punya mobil 5, terus yang 2 dijual gitu, supaya punya modal kerja lagi. Boleh next. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah modal kerja. Yang pertama, sifat atau jenis perusahaan. Didasarkan pada kebutuhan modal kerja. Misalnya, perusahaan untuk kepentingan umum nih, kayak perusahaan gas, telepon, air minum, dan sebagainya. Itu relatif rendah modal kerjanya, karena persediaan dan piutang dalam persediaan tersebut cepat beralih menjadi uang kembali. Namun kalau misalnya perusahaannya itu perusahaan industri, pasti kan butuh modal kerja yang cukup besar, yaitu untuk melakukan investasi dalam bahan baku, dalam barang dalam proses, dan barang jadi. Jadi fluktuasi pada pendapatan bersih perusahaan jasa juga relatif kecil dibanding dengan perusahaan industri dan keuangan. Nah, yang kedua, waktu yang diperlukan. Waktu yang diperlukannya maksudnya untuk produksi dan memperoleh barang yang akan dijual dan harga satuan barang. Adanya hubungan langsung antara jumlah modal kerja dan jangka waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang itu, yang kemudian bisa dijual kembali kepada pembeli. Yang ketiga, cara atau syarat pembelian dan penjualan. Ini maksud makin banyak diperoleh kredit yang lunak untuk membeli barang dan termasuk, maka sedikit uang yang perlu ditanamkan dalam persediaan. Kemudian yang keempat, tingkat perputaran persediaan. Jadi makin banyak kali suatu persediaan dijual dan diganti kembali perputaran persediaan itu, maka makin kecil modal kerja yang diperlukan. Terus yang kelima, tingkat perputaran piutang. Kebutuhan modal kerja tergantung dari jangka waktu yang diperlukan untuk menagih piutang. Jadi makin sedikit waktu yang diperlukan untuk menagih piutang, makin sedikit pula modal kerja yang dibutuhkan. Yang keenam, siklus usaha.
aktivitas perusahaan diperluas dan ada kecenderungan bagi perusahaan untuk membeli atau mendahului kebutuhan membeli barang kebutuhan agar dapat memanfaatkan harga rendah dan untuk memastikan akan adanya persediaan barang yang cukup di perusahaan itu. Dan yang 7, resiko kemungkinan penurunan harga aktiva lancar. Suatu penurunan harga dibandingkan dengan nilai buku dari aktiva lancar seperti surat berharga, persediaan, hutang, maka mengakibatkan penurunan modal kerja. Sehubungan dengan makin besar resiko kerugian semacam itu, maka semakin besar pula modal kerja yang diperlukan. Terus yang terakhir itu musim. Maksudnya itu kayak barang yang musiman gitu. Kalau misalnya perusahaan itu tidak terpengaruh oleh musim, maka penjualan tiap bulan rata-rata itu sama. Jadi kalau misalnya terpengaruh oleh musim, maka terdapat perbedaan perihal aktivitas perusahaan. Misalnya kayak apa ya, yang lagi ngetren misalnya barangnya lato-lato gitu. Terus sekarang perusahaan itu pasti kan lagi aktivitas produksinya lagi banyak, lagi besar gitu kan. Sementara kalau misalnya nanti udah nggak musim lagi, perusahaan itu kan aktivitas operasinya pasti rendah. Jadi perusahaan yang mengalami musim atau terpengaruh oleh musim kayak gitu memerlukan sejumlah modal kerja yang maksimum untuk jangka yang relatif pendek. Boleh dilanjut. Selanjutnya, kebijakan investasi aset lancar. Ada 3, yaitu kebijakan investasi longgar atau related investment policy. Kebijakan investasi longgar ini maksudnya merupakan kebijakan modal di mana perusahaan menyediakan uang kas, surat berharga, dan persediaan relatif besar. Sementara itu, perusahaan memberikan kredit secara longgar dengan besarnya jumlah piutang yang dimiliki atau liberal credit policy. Yang kedua, kebijakan investasi ketat atau restricted investment policy merupakan kebijakan modal kerja yang bisa diidentifikasikan dengan relatif kecilnya jumlah uang tunai, surat berharga, persediaan, dan piutang. Yang terakhir, kebijakan investasi moderat atau moderate investment policy merupakan kebijakan modal kerja yang berada di antara 2 kebijakan investasi. Yang 1 dan 2. Jadi tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil dalam memegang aset lancarnya. Oke, selanjutnya itu ada kebijakan pendanaan aset lancar. Kebijakan pendanaan aset lancar sendiri itu merupakan kebijakan dalam rangka mendanai aset lancar yang dimiliki. Jadi sumber utama dalam mendanai aset lancar itu diantaranya ada pinjaman bank, utang dari pemasok, utang akrual, atau biaya yang harus dibayar oleh bisnis atau akan diharapkan untuk dibayar dalam periode akuntansi tertentu. Terus selanjutnya juga ada utang jangka panjang dan ada juga modal sendiri. Nah, kebijakan pendanaan aset lancar itu ada 3. Yang pertama ada kebijakan pendanaan agresif atau relative aggressive approach. Yang kedua itu ada kebijakan pendanaan konservatif atau conservative approach. Dan yang ketiga itu ada kebijakan pendanaan moderate atau maturity matching approach. Nah, selanjutnya yang pertama itu ada kebijakan pendanaan agresif atau relative aggressive approach. Kebijakan ini merupakan kebijakan di mana perusahaan berani menanggung risiko. Trade-off yang diharapkan adalah memperoleh profitabilitas yang lebih tinggi. Strategi ini berarti mendanai sebagian kebutuhan jangka panjang dengan pendanaan jangka pendek. Apabila suku bunga kredit jangka pendek memang lebih rendah dari jangka panjang, maka strategi ini akan dikompensasikan dengan profitabilitas yang lebih tinggi. Kalau misalkan kita lihat kurvanya sendiri, ini kan ada fixed asset, yaitu aset tetap. Terus kalau yang permanent level ini merupakan aset lancar yang bersifat permanen, serta temporary current asset ini merupakan aset lancar yang bersifat sementara. Kalau misalkan kita lihat aset tetap sama setengah dari aset lancar yang bersifat permanen itu, dia memakai pendanaan jangka yang panjang. Nah, sebagian lagi setengahnya dari aset lancar bersifat permanen ini dan temporary current asset itu dia memakai pendanaan jangka pendek. Jadi itu misalkan contohnya jika pendanaan
pengadaan peralatan dibiayai dengan sumber dana jangka pendek, maka resikonya besar. Jadi itu balik lagi tergantung ke manajemen perusahaannya masing-masing, apakah mereka bakal berani mengambil resiko atau misalkan mereka akan berada di zona yang aman. Selanjutnya itu ada kebijakan pendanaan konservatif atau conservative approach. Kebijakan ini merupakan pendekatan yang memberikan margin of safety yang cukup besar. Artinya, sebagian aktiva lancar bukan permanen, didanai dengan pendanaan jangka panjang, yaitu dengan utang jangka panjang, modal sendiri, dan pendanaan spontan. Dengan kata lain, kalau diperkirakan dana tersebut akan diperlukan untuk 6 bulan, perusahaan mungkin mencari pinjaman dengan jangka waktu 12 bulan, kayak 2 kali lipatnya. Semakin besar margin of safety ini, semakin konservatif kebijakan pendanaan yang dianut. Nah, kalau misalkan kita lihat di kurvanya ini, dia dari aset tetap, terus aset lancar yang bersifat permanen, sampai setengah dari aset lancar yang bersifat variabel itu dia memakai pendanaan jangka panjang, tapi setengahnya dari aset lancar yang bersifat sementara itu dia memakai pendanaan jangka pendek. Jadi kalau misalkan kita lihat di kebijakan pendanaan konservatif ini, si perusahaan ini tuh menggunakan sedikit pendanaan dengan sumber dana jangka pendek karena mereka mencari aman dan dia lebih lebih nyaman atau lebih mencari aman dengan memakai pendanaan jangka panjang. Nah, yang terakhir itu selanjutnya ada kebijakan pendanaan moderate atau maturity matching approach. Kebijakan ini menyatakan bahwa sumber dana hendaknya disesuaikan dengan berapa lama dana tersebut diperlukan. Kalau dana tersebut hanya untuk keperluan jangka pendek, maka sumber dana jangka pendek bisa dipergunakan. Sebaliknya, penggunaan untuk jangka panjang seharusnya dibiayai dengan sumber dana jangka panjang pula. Dengan menyelaraskan antara struktur aktiva dan struktur utang perusahaan, maka risiko yang dihadapi adalah penyimpangan aliran kas dari yang diharapkan. Kalau misalkan kita lihat dari kurvanya ini, aset tetap sama aset permanen yang bersifat aset lancar yang bersifat permanen ini dia tuh memakai pendanaan jangka panjang. Nah, sedangkan kalau misalkan aset lancar ini yang bersifat sementara dia memakai pendanaan jangka pendek. Jadi kalau misalkan kalau kita lihat dari contohnya itu misalkan si perusahaan ini mau membeli persediaan yang diperkirakan baru akan terjual setelah 30 hari. Nah, kalau perusahaan mencari kredit, maka kredit yang akan ditarik jangka waktunya juga 30 hari. Kalau penjualan tersebut dilakukan secara kredit dan uangnya baru diterima 45 hari kemudian, maka jangka waktu kreditnya ditambah 45 hari lagi, menjadi 75 hari. Demikian seterusnya. Jadi pertimbangan yang utama itu meminimumkan kemungkinan dana tersebut tidak diperlukan oleh perusahaan. Nah, tapi terdapat beberapa kesulitan dalam kebijakan pendanaan moderat ini. Karena biasanya itu memperkirakan jangka waktu schedule arus kas bersih dan schedule pembayaran utang selalu terdapat unsur ketidakpastian. Jadi karena itu selalu muncul trade-off antara profitabilitas dan risiko. Semakin besar margin of safety atau jangka waktu pinjaman lebih lama dari perkiraan berapa lama dana tersebut akan diperlukan, maka yang disediakan dalam penentuan jangka waktu pinjaman untuk menutup kemungkinan penyimpangan arus kas bersih semakin aman bagi perusahaan. Jadi kalau misalkan si perusahaan memiliki manajemen keuangan ini, mereka biasanya lebih memilih kebijakan ini karena lebih aman, karena margin of safety-nya gede. Nah, sebentar. Nah, selanjutnya itu ada cash conversion cycle. Cash conversion cycle sendiri merupakan siklus konversi kas yang didefinisikan sebagai metrik yang memungkinkan perusahaan mengetahui dalam berapa banyak waktu persediaan mereka akan dikonversi menjadi kas. Nah, biasanya kalau misalkan rumus cash conversion cycle ini untuk memperkirakan berapa banyak waktu dalam hitungan hari yang mungkin dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengubah sumber daya atau aset menjadi inventarisnya menjadi kas. Jadi rumusnya ini ada cash conversion cycle sama dengan ICP plus RCP min PDP, dikurang PDP. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh Irhas. Selanjutnya ada ICP, yaitu Inventory Collected Period, yang artinya perkiraan jumlah hari yang diperlukan untuk merubah persediaan yang dimiliki menjadi kas, untuk mengukur seberapa liquidnya aset
dalam bentuk persediaan. Rumusnya yaitu inventory dibagi COGS atau HPP per 365 hari. Saya di next. Selanjutnya ada RCP yaitu Receivable Collect Period, artinya perkiraan jumlah hari yang diperlukan untuk merubah piutang yang dimiliki ke dalam kas untuk mengukur seberapa likuidnya aset dalam bentuk piutang. Rumusnya yaitu receivable dibagi credit sales per 365. Saya di next. Selanjutnya ada PDP yaitu Payable Deferral Period. Artinya perkiraan jumlah hari yang diperlukan untuk membayar hutang yang dimiliki dengan kas untuk mengukur seberapa likuidnya utang lancar yang dimiliki. Rumusnya yaitu payable dibagi cost of goods sold per 365 hari. Selanjutnya masuk ke soal kasus. Pemasok pakaian ingin bekerja sama dengan retail lokal baru, Sujis Test. Sebelum pemasok setuju untuk bekerja sama dengan Sujis Test, pemasok ingin melihat berapa lama cost konferensi Circles untuk Suji Test sehingga dapat memperkirakan penerimaan pembayaran. Untuk menghitung CCC, pemasok pakaian pertama-tama perlu menemukan ICP, RCP, dan PDP untuk Suji Test. Next. Menghitung ICP persediaan Suji Test adalah 1 juta dan HPP-nya 30 juta. Pemasok menghitung ICP dengan menggunakan rumus yang tadi itu inventory per COGS atau HPP dikali 365 hari, yaitu 1 juta dibagi 30 juta dikali 365 hari, hasilnya 12,2 hari persediaan beredar. Selanjutnya RCP, piutang usaha Switchy Test adalah 1 juta dan total penjualan kreditnya 12 juta. Yang tadi rumusnya yaitu piutang per penjualan kredit dikali 365 hari. Yaitu piutang usahanya sebesar 1 juta dibagi penjualan kreditnya 12 juta dikali 365 hari sama dengan 30,4 hari penjualan beredar. Selanjutnya PDP, hutang dagang Sujites adalah 2.200.000 dan harga pokok penjualannya yang tadi 30 juta. Rumusnya yaitu hutang dagang dibagi COGS atau HPP dikali 365 hari. Hutang dagangnya tadi sebesar 2.200.000 dibagi harga pokok penjualan 30 juta dikali 365 hari. Hasilnya 26,8 hari utang yang belum dibayar. Selanjutnya CCC atau Cost Conference Circle. Vendor dapat menghitung CCC Suji Test. Tadi rumusnya adalah ICP ditambah RCP dikurang PDP. Tadi ICP-nya mendapat 12,2 ditambah RCP sebesar 30,4 dikurang PDP-nya 26,8. CCC-nya sama dengan 15,8 hari. Karena jawabannya termasuk desimal, vendor dapat membulatkan ke bawah ke seluruh hari terdapat. Sekarang diketahui bahwa Suji Sheet membutuhkan waktu 15 hari untuk mengubah persediaan menjadi kas. Pemasok dapat menggunakan jumlah ini untuk membantu memutuskan apakah ingin bekerja sama dengan retailer ini. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan boleh di-raise hand. Ya, silakan. Boleh dimulai dari Tia Sisti.
Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya teman-teman kelompok. Saya Tiasisti Widya Suti dari kelompok 7 ingin bertanya. Bagaimana dampak bagi perusahaan kalau misalnya ngalamin kelebihan dan kekurangan modal kerja? Terima kasih. Terima kasih juga. Selanjutnya, Faras, boleh. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya Faras Taki dari kelompok 2 izin bertanya. Tadi kan di CCC atau Cash Conversion Cycle itu rumusnya ICP tambah RCP dikurang PDP. Apakah ada kemungkinan PDP ini lebih besar dibandingkan ICP dan RCP sehingga hasilnya nanti akan minus, dan kalau minus itu apa yang akan terjadi? Oke, terima kasih, Faras. Selanjutnya ada Rayu. Boleh. Oke, terima kasih. Ada di kolom chat pertanyaan. Selanjutnya Malika, Pak. Baik, terima kasih kelompok atas kesempatannya. Pertanyaan saya adalah apa yang terjadi pada perusahaan apabila modalnya terlalu kecil? Terima kasih. Oke, terima kasih, Malika. Selanjutnya Septi. Terima kasih kepada kelompok penyaji. Izin bertanya terkait Triple C tadi, Cash Conversion Cycle. Tadi dijelaskan bahwa perusahaan bisa menilai untuk menaruh modal di suatu perusahaan tertentu dengan menilai CCC. Nah, ada nggak sih kayak aturan bakunya gitu, misal CCC-nya harus minimal berapa hari gitu, ada nggak sih? Makasih. Oke, terima kasih, Septi. Selanjutnya Lulu. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin nanya. Kan tadi Malika nanya ya, kalau misalnya kekurangan modal bagaimana? Nah, kalau misalnya jika modal kerja itu lebih besar, itu malah justru dapat mengakibatkan tidak efisiennya penggunaan dana atau bagaimana ya? Terima kasih. Terima kasih, Lulu. Ibu, izin untuk berdiskusi dulu, Ibu. Ya, silakan. Terima kasih, Bu.